Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikuti saya. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, di sini oleh pengarang yaitu Imam Ibnu Ajurrum, nah, menjelaskan pertama-tama definisi atau pengertian al-kalam. Apa itu al-kalam? Bahasa. Al-kalam itu adalah bahasa. Jadi menurut beliau bahasa itu ada 4 syaratnya. Ya, 4 syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu artinya adalah diucapkan. Harus diucapkan. Ya, sehingga kalau ada orang memberi syarat, misalnya dia hanya beri syarat sesuatu yang itu dipahami maknanya, tidak dikatakan bahasa. Kenapa? Karena dalam bentuk syarat seperti sandi, itu kan isyarat kan, mengandung makna, tapi tidak dikatakan bahasa atau kalam. Kenapa? Karena bukan lafzu, tidak diucapkan. Yang kedua adalah al-murakkab. Al-murakkab artinya harus tersusun minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Contoh, al-masjidu nadhifun. Ma makna al-masjid nadhifun? Masjid bersih. Al-masjid 1, nadhifun 2. Ini dikatakan bahasa karena tersusun 2 kali 2 kata. Fahim? Nah, kalau hanya mengatakan masjidun, qalamun, syaburatun, misbahun, ini tidak dikatakan bahasa. Jadi harus al-murakkab. Yang ketiga adalah al-mufidu. Mufidu maknanya mengandung makna yang sempurna, memberikan makna yang sempurna. Ini nanti kalian ketahui makna al-mufid lebih dalam kalau kita sudah masuk pada pembahasan. Ada namanya jumlah, aqsamul jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, al-muhim, penting ya, yang terangkai ini harus apa? Mufidun. Apa artinya mufidun? Memberikan makna yang sempurna. Tidak boleh sepotong-potong. Ya, harus memberikan makna yang sempurna. Nah. Kemudian yang terakhir adalah bil wad'i. Bil wad'i maknahu harus menggunakan bahasa. Ini kan bahasa versi bahasa Arab. Nah, sehingga setiap kata yang dirangkai itu harus berasal dari bahasa Arab asli. Ya, bahasa Arab asli. Ya, seperti tadi al-masjidu nadhifun. Ya, hadza qalamun. Jadi tidak boleh ada satu kata yang bukan bahasa Arab. Contoh saya bilang hadza snowman. Hadza snowman. Hadza mouse. Itu bukan bahasa. Kenapa? Snowman, mouse bukan bahasa Arab. Paham tuh? Nah, ini maknanya bil wad'i. Nah, oke, sama-sama. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, wa aqsamuhu salasatun. Nah, selanjutnya pengarang yaitu Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bi ulumihi menjelaskan struktur bahasa.
struktur bahasa. Artinya itu bahasa apa namanya? Apa saja apanya? Unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya. Artinya ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, itu ya unsurnya apa saja. Katanya ada 3, salah satu. Yang pertama ada namanya ismun. Ismun. Nah, ismun ini dalam bahasa kita apa artinya isim? Kata benda, bukan cuma kata benda. Pokoknya kata yang menunjukkan makna saja. Pulpen, ya, misbahun, masjid. Nah, beda nanti dengan fi'lun. Kalau fi'lun kata kerja. Nah, fi'lun. Contoh fi'lun itu jalasah. Apa artinya jalasah? Duduk. Apa lagi yang Anda pahami dari kata jalasah selain duduk? Duduk, dia terikat dengan waktu. Kalau Anda duduk, bilang duduk, kapan duduknya? Sekarang atau masa atau kemarin atau besok yang akan datang. Antum, itu kata kerja, fi'lun. Jadi semua kata kerja pasti tidak lepas dari 2 hal. Satu makna, kedua waktu. Itu namanya fi'lun. Kalau ismun dia hanya menunjukkan makna saja. Coba saya bilang, kalau saya bilang pulpen, kolamun, apakah kita akan mengatakan kapan? Nah, tidak kan? Ya menunjukkan pulpen saja. Nah, ini namanya ismun. Ya, jadi tidak bisa diterjemahkan hanya kata benda. Karena dia mencakup nama orang. Nama orang juga. Ya, Muhammad itu namanya ismun. Nama hari, Al-Khamis, yang hari Kamis, Al-Jum'ah, itu juga namanya ismun. Antum, nama tempat, masjidun, itu juga namanya ismun. Jadi semua kata yang menunjukkan hanya satu makna dikatakan ismun. Nah, yang terakhir waharfun ja'a li ma'nan. Harfun ini adalah kata penghubung bahasa kita, kata penghubung yang menghubungkan kadang antara fi'lun dan ismun. Contoh, zahaba Muhammadun. Apa artinya zahaba? Berangkat atau pergi. Zahaba Muhammad. Muhammad pergi atau berangkat. Masjid. Salah kalau saya bilang zahaba Muhammadun al-masjid. Harus ada menghubungkan al-masjid dengan kata sebelumnya. Misalnya dalam hal ini ila. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Ila ini namanya harfun. Faham? Nah, baik. Jadi waqsamuhu salasatun. Al-kalam itu terdiri dari tiga bahan. Ya. Satu ismun, fi'lun, harfun. Dia semua bahasa yang kita ucapkan. Contoh dalam Al-Quran apa? Itu jamilah yang bahas sehari-hari saja. Man ismuka. Man ismun. Ismuka, namamu ismun. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba fi'lun. Muhammadun ismun. Ila harfun. Al masjid ismun. Jadi pasti itu tidak keluar dari salah satu dari tiga ini. Baik, kita ulangi baru selesai. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.